semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget terhubung dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara membicarakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, dengan tersenyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu jam 8 pagi. Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, senang banget bisa ngobrol sama kalian di sini. Aku ucapin welcome buat teman-teman yang sering banget nonton YouTube Alpha Omega Church Teen Online Service ataupun yang baru ataupun yang lama. Aku ucapin welcome. Selalu excited bisa khotbah di sini, ngomong sama kalian, senang banget. Dan nggak lupa juga mau ngingetin bahwa Alpha Omega Church adalah tempat orang-orang tidak sempurna, tapi bersama kita mau bertumbuh untuk menjadi kesukaannya Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, pembahasan yang lebih berat lagi. Oh, cialah berat, enggak berat. Pembahasan yang simple ini, aku mau mulai dengan suatu pertanyaan nih teman-teman. Pertanyaannya kayak gini, pernah nggak sih kalian kepikiran kayak, duh males ke gereja, ngapain sih ke gereja? Males ke gereja, mendingan aku tidur sing panjang supaya aku memperbaiki mental healthku. Waduh. Terus ada lagi yang bilang, ngapain sih ke gereja? Mending aku belajarlah buat ulangan besok Senin. Sering banget kita kepikiran hal-hal yang membuat kita malas untuk ke gereja, malas untuk datang ke gereja. Apalagi setelah pandemi COVID-19 ini teman-teman. Banyak di antara kita yang males banget pergi ke gereja, mending nonton YouTube aja cukup. Dan ibadah secara online itu juga lebih nyaman. Toh ya nontonnya sambil tiduran, sambil rebahan, sambil makan, sambil nyemil, enak banget. Nah, di khotbah hari ini kita akan membahas tentang why church. Kenapa sih kita harus ke gereja? Kenapa sih kita harus datang ke gereja ini? Nah, apa sih yang Alkitab ajarin tentang gereja? Yang pertama, gereja adalah keluarga Allah. Di Efesus 2 ayat yang ke-19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, kira-kira gimana sih cara jadi keluarga Allah itu? Keluarga Allah itu keluarga yang seperti apa sih? Keluarga Allah itu bukan orang yang datang ke gereja dengan mental yang kayak gini.
mental berharap nanti aku disapa sama si A, mental yang berharap nanti aku semoga dapat snack, atau aku mau datang ke gereja supaya aku bisa upload story, supaya teman-temanku bisa lihat kalau aku ke gereja. Atau kalian punya mental yang aku mau datang ke gereja supaya aku bisa ketemu sama gebetanku nih. Enggak, keluarga Allah bukan orang yang kayak gitu. Keluarga Allah bukan orang yang datang ke gereja dengan mental konsumerisme, mental yang cuman mau menerima aja. Tapi keluarga Allah adalah orang yang datang dengan kerinduan untuk melayani Tuhan, dengan kesadaran Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Aku ulangi ya teman-teman. Keluarga Allah adalah orang yang datang dengan kerinduan untuk melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kira-kira gimana sih cara jadi keluarga Allah yang benar itu? Di Roma 12 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Alkitab yang bilang sebagai saudara harus saling mengasihi. Sebagai keluarga kita harus saling mengasihi dalam memberi hormat. So, waktu kalian ke gereja, nggak usah nunggu si A, si B, si C, si D ngelayani kalian dulu baru kalian ngelayani Tuhan. Oke, aku nunggu koko ini, koko yang sering kali tak lihat di gereja, ngelayani aku dulu baru aku tergerak untuk melayani. Nggak kayak gitu. Keluarga Allah adalah keluarga yang mau berlomba-lomba untuk melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan poin yang B, poin yang kedua, gereja adalah suatu kebutuhan. Di Matius 4 ayat yang keempat mengatakan seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. So, hidup kalian itu nggak melulu tentang push rank sampai mythical glory, teman-teman. Hidup kalian itu juga butuh waktu untuk ke gereja, perlu diisi oleh firman Tuhan. Nah, ada satu tag yang aku mau kalian ucapin bareng-bareng. Tagnya kayak gini, ke gereja bukan di saat waktu sedang luang, tapi justru kita yang harus meluangkan waktu buat ke gereja. Yuk sama-sama kita ucapin tag ini lebih kencang lagi dari biasanya. Bisa menyiapkan suara terbaik kalian supaya didengar oleh orang tua kalian mungkin. 2, 3, ke gereja bukan di saat waktu sedang luang, tapi justru kita yang harus meluangkan waktu buat ke gereja. Di Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. So, mulai sekarang menyadari kalau kita itu ke gereja bukan dengan rasa males-malesan, bukan dengan rasa karena punya waktu luang makanya aku ke gereja, tapi ke gereja, datang ke gereja dengan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan perlu diingat tag yang tadi, ke gereja bukan di waktu kalian sedang luang, tapi kalian yang harus ngeluangin waktu supaya bisa datang ke gereja dengan rasa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, poinnya apa? Apa yang harus kita lakuin? Yang harus kita lakuin cuma satu. Wah, jarang-jarang nih poinnya cuma satu, biasanya 3 nih. Poinnya cuma satu. Sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Sadari bahwa Tuhan itu sempurna. That's it. Cuman itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang nepatin janjinya. Dan gak cuman itu, di Mazmur 18 ayat 31 dikatakan seperti ini. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang. Gokil gak sih? Bayangin kalau Tuhan itu jadi salah satu tipe cowoknya kalian. Udah sering nepatin janji, gak pernah ngeghosting, terus jadi perisai lagi, jadi pelindung buat kalian. Gokil gak sih Tuhan itu? Sempurna banget, sebegitu sempurna banget Tuhan itu. So,
nggak ada alasan lagi nggak mau ke gereja. Dan ingat tagline yang tadi, ke gereja bukan di saat waktu sedang luang, tapi justru kita yang harus meluangkan waktu buat datang ke gereja. Baru-baru ini lagi ngetren viral yang kayak gini. He is 10 but, he is 10 but, he is 10 but bau kok. Wah 2/10. Biasanya yang cowok-cowok, yang cewek-cewek sih yang kayak gitu. Biasanya yang cewek-cewek yang sering buat he is 10 but, he is 10 but. Tapi kalau Tuhan yang bikin konten kayak gitu, he is 10 but kitanya yang nggak mau datang sama Tuhan. He is 10 but kita yang males-malesan buat ngelayani Tuhan. He is 10 but kita yang nggak mau ngeluangin waktu sama Tuhan. He is 10 but kita yang lebih milih teman kita daripada Tuhan. Banyak banget alasan kita buat menghindari kesempurnaannya Tuhan. Tapi Tuhan cuman punya satu alasan supaya bisa mengasihi kita. Alasannya, my creation are 10 and they are always 10. Tuhan selalu menganggap kita sempurna. Tuhan selalu menganggap kita itu ciptaannya yang sempurna dan selalu mengasihi kita apapun alasan kita. Meskipun kita banyak alasan seperti alasan-alasan di atas, Tuhan tetap mau jadi Tuhan yang sempurna buat diri kita. So, gak ada alasan lagi buat datang ke gereja karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. So, ke gereja dengan rasa yang haus dan lapar akan firman Tuhan, dan jangan datang ke gereja cuman karena punya waktu luang, tapi datanglah ke gereja karena kalian sudah meluangkan waktu untuk Tuhan. So, itu aja firman Tuhan hari ini. Thank you, dan aku akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini. Engkau tahu ya Tuhan isi hati kami yang mungkin lagi di fase, lagi males ke gereja, lagi nggak mood buat ke gereja, lagi nggak pengen ketemu sama si A, si B, si C. Ya Tuhan, biarlah hati kami ya Tuhan Kau lunakkan, Engkau tenangkan ya Tuhan, supaya kami nggak datang ke gereja dengan alasan aku nggak suka sama orang ini, nggak suka sama ini karena aku malas ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan kami punya hati yang datang ke gereja karena kami mau menerima firman Tuhan, kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami ke gereja bukan karena aku punya waktu luang, aku punya waktu senggang makanya aku ke gereja, tapi biarlah ya Tuhan kami punya hati yang mau datang ke gereja ya Tuhan, supaya kami mau melayani teman-teman kami ya Tuhan, kami mau rindu ya Tuhan, generasi kami dibangkitkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui anak-anak-Mu yang mendengar Teens Online Service ini ya Tuhan, biarlah melalui mereka ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, anak-anak-Mu bisa menjadi dampak yang baik untuk memperpanjang tangan Tuhan, memperpanjang kerajaan sorga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati kami, kehidupan kami ya Tuhan, di sekolah, dimanapun, di keluarga kami ya Tuhan. Kau berikan berkat yang berlimpah ya Tuhan, hikmat yang berlimpah ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan anak-anak-Mu yang baru pertama kali ini di fase-fase naik SMP, SMA ya Tuhan, yang baru menginjakkan kakinya di sana ya Tuhan, yang kaget karena sekolah mulai offline lagi ya Tuhan. Kau kiranya memberikan semangat belajar yang tinggi ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu bisa terus mau berjuang, beradu ya Tuhan, supaya bisa mendapatkan nilai yang sempurna, nilai yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, itu aja firman Tuhan hari ini. Enjoy di sekolahnya, yang sudah naik ke SMP, ke SMA, punya lingkungan baru, cari teman yang banyak, dan tentunya jangan lupa belajar. Kalau ada ulangan nggak bisa nyontek lagi ya, soalnya sudah offline. Semangat terus belajarnya, jangan sampai nyontek kalau ada ulangan, dan jangan lupa ngerjain PR. See you guys, God bless you.